Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan hari ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber seniman Bali yang dimana berlokasi di Yayasan Wahyu Tari, tepatnya di Banjar Bangkilesan, Mas. Baik, sebelum itu izinkan kami berenam untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Yolanda Dewi. Kalian bisa panggil saya Ulan. Saya nomor absen 29 dari X10. Perkenalkan, nama saya Gede Setiawan. Saya nomor absen 7. Saya dari kelas X10. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Irma Zaneta Dewi, nomor absen 25 dari kelas X10. Perkenalkan, nama saya Dewa Ngakal Putu Saptawada. Saya nomor absen 4 dari kelas X10. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Melila Atari, nomor absen 27 dari kelas X10. Semuanya, perkenalkan nama saya Dimanda Damayanti, nomor absen 20 kelas X10. Om Swastiastu, Sultan, bekas ring seniman, color, adik-adik, SMA, satu bud. Nah, saya mau kenalan diri. Nama saya Wayan Sumarto, sering dipanggil dalam kancang seni itu Yantaka. Gitu. Saya jadi penari, mulai belajarnya itu tidak salah tahun 1995. Nah, kenapa saya menjadi seorang penari itu pun dukungan dari motivasi dari sekolah dulu SMA yang berada di SMA Ubud, pernah mewakili di bidang Mosanti untuk Ubudnya, dan kita tamat SMA tidak bisa kuliah. Ada inisiatif untuk belajar menari dengan mencari guru. Guru saya itu adalah Bapak Manajiman gitu. Dari sanalah saya belajar pada tahun 1995 begitu. Bapak belajar sama guru Pak Marijimat, seorang master tari, dan juga didukung oleh ibunya beliau yang bernama Dadang Ceni. Nah, sesudah kami belajar tari, kami ikut bergabung di beberapa sanggar untuk memperdalam seni tari tersebut dan memahami gerak tari itu. Belajar tari tanpa ada pengalaman akan agak susah untuk memahami tari itu. Kalau dibilang menarik itu muncul saat Bapak tamat dari SMA, itu pun ada suatu permasalahan yang mengikat dari kehidupan Bapak itu kemana. Saat itu malamnya bersama bersidang yang sekarang tetap di Pesani, dia tinggal di sini, dan saat itu kami tidak bisa tidur. Rasanya kepala terus pusing-pusing, kenapa sih ada bayangan-bayangan untuk belajar menari gitu. Nah, di sanalah kami besoknya mencari guru, ketemu dulu dengan Pak Marijimat. Nah, di sana sambil melakoni seketual istilahnya kita sebagai Hindu waktu kami jadi ring belajar. Nah, akhirnya kami diberi waktu untuk belajar dan sampai sekarang mulailah menjadi seorang penari. Kalau seni tari, kalau dibilang sebali semua kabupaten
Bapak sudah melakoni hari tersebut dan pernah pentas di masing-masing kota yang ada di Bali. Pasti ada kendala dikit-dikit ya, tapi kalau kendalanya mungkin lupa tentang kostum, rasanya kostum itu sudah lengkap gitu. Mau berangkat di tempat pentas ketinggalan kostum, ada satu-satu yang salah satu kostum itu tertinggal gitu. Itulah kenapa demikian bisa terjadi. Saat kita mempersiapkan kostum satu persatu, rasanya sudah lengkap dan ada teman datang yang berbicara, akhirnya pemikiran kita menjadi terbagi dan lupa masuk lagi satu kostum itu. Kita pernah kejadian seperti itu. Nah, kemudian ada kejadian yang saat nari, pulang dari nari, mobil mau naik, mobil naik tapi geraknya turun gitu. Dan kami sebenarnya loncat turun gitu. Pokoknya unik lah menjadi penari, dan pengalaman-pengalaman itu yang bikin kita menjadi menambah wawasan di bidang seni. Sebagai seorang penari, kita sebagai orang Bali khususnya, kita hidup di Bali karena kekayaan Bali itu berdasarkan seni. Karena kekayaan di Bali nggak ada, yang ada adalah budaya, seni, sastra, aksara Bali. Nah, dari sinilah menjadi suatu rangkaian ikatan yang memperkuat taksunya Bali. Makanya adik-adik dan kalian semua, mari kita belajar tari. Artinya, walaupun kita belum menguasai dengan maksimal, tetapi tujuan dan tekad kita sudah melestarikan budaya kita dan tariknya Taksu Bali. Tari jauh, baron, meningkat lagi vokalnya ke topeng, sepandung juga, penasar pernah, wijil pernah, dan sampai ke mata gede. Nah, itu yang kami dalami, walaupun ada sih berapa, semua mungkin kita tahu, mungkin teman-teman penari semua tahu tarinya, tapi dia yang munculnya adalah skill orang penari tersebut. Contoh seperti Bayan, tahu dikit tentang tari barong dan pernah menarikan, tapi yang muncul skill adalah di mata gede, mungkin orang menilai seperti itu. Kalau dibilang seni itu adalah curahan jiwa yang digerakkan oleh seseorang. Menurut saya sendiri, artinya apa yang kita inginkan, kalau kita dalam menghidupkan taksi seorang penari itu melalui hati nurani yang dituangkan dalam gerak. Dan aku bilang seni tari itulah rangkepan dari filosofi agama. Tari gerak tangan itu ada yang bilang gerak tangan itulah bagaikan seorang pendeta. Itu artinya pelengkap dari gerak tangan seorang pendeta. Itu makanya ada tari. Nah, kalau dibilang tari tahun itu belum saya pernah baca, maaf ya, mungkin ada tahunnya itu tahun berapa itu, mungkin dari zaman kerajaan Majapahit sudah ada tari. Mata tari itu identik dengan seorang perempuan yang gagah dan berwibawa. Nah, akan tapi berwibawa itu dia memiliki suatu kekuatan yang tinggi. Nah, mari kita memahami. Kadang-kadang
janganlah Mata Gading itu terlalu gimana ya, terlalu menyeramkan. Dia tuh orangnya cantik. Kita membayangkan situasi wajah Porem yang diperankan sebagai seorang Mata Gading. Nah sekarang kalau mencari hal-hal seperti itu mungkin agak susah. Kalau kita mau memakai pedoman seperti itu agak susah. Makanya sekarang siapa yang mau belajar, intinya belajar dan mau melakoni itu sudah bagus.